Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aya Afifah dengan NIM 02201905, Prodi Manajemen di Universitas Tengah Buana PGRI Sukabumi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya manusia lanjutan, saya akan menyampaikan tentang teknik-teknik disiplin kerja. Ada 7 poin teknik disiplin kerja. Poin pertama yaitu teknik disiplin pertimbangan sedini mungkin. Apa sih teknik disiplin pertimbangan sedini mungkin itu? Yaitu tindakan perbaikan sedini mungkin dari pihak manajer mengurangi tindakan disipliner di masa yang akan datang. Contohnya seperti di lingkungan kampus itu sendiri. Para dosen selalu mengingatkan para mahasiswa untuk berperilaku disiplin seperti berpakaian rapi, datang tepat waktu, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Tetapi tidak sedikit para mahasiswa yang tidak mendengarkan peringatan atau teguran dari setiap dosen. Hal tersebut menunjukkan bahwa para dosen sudah berusaha agar mahasiswa-mahasiswanya memiliki jiwa kedisiplinan agar terbiasa sampai ke bawah ke dunia pekerjaan yang peraturan disiplinnya lebih ketat dibanding di perkuliahan. Nah, poin kedua yaitu teknik pencegahan yang efektif, yaitu teknik yang dilakukan para manajer dengan cara memberi waktu, mengadakan hubungan yang erat dengan para bawahan, dan memberikan pujian tentang pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik. Adanya motivasi yang diberikan pimpinan kepada bawahan dalam menegakkan perilaku disiplin. Contohnya seperti di tempat kerja saya, yaitu perusahaan loncat. Pemberian motivasi dilakukan dengan memberikan pujian dan kompensasi atau bonus tambahan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Hal tersebut menyebabkan para karyawan menjadi lebih bersemangat dalam bekerja dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Poin ketiga yaitu teknik disiplin dengan mendisiplinkan diri, ialah usaha seseorang untuk mengendalikan reaksi mereka terhadap keadaan yang mereka tidak senangi, dan usaha seseorang untuk mengatasi ketidaksenangan itu, menumbuhkan kesadaran pada setiap perangkat untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Contohnya di perusahaan tempat saya bekerja, yaitu perusahaan loncat, kedisiplinannya masih kurang, terutama terkait dengan aturan waktu atau jam kerja. Karena masih ada 1, 2, sampai 3 karyawan yang masih datang terlambat. Namun pemilik perusahaan berusaha untuk menghimbau semua karyawan agar selalu mentaati dengan aturan jam kerja. Nah, admin Ronce selaku posisi paling atas selalu memberikan contoh yang baik terkait dengan disiplin, seperti datang tepat waktu, akan tetapi kesadaran karyawan lain masih kurang, sehingga contoh tersebut menjadi kurang efektif. Keempat, teknik disiplin inventory penyelia, yaitu suatu cara yang memberikan sebuah pertanyaan tentang kedisiplinan kepada setiap karyawan, yang nantinya jawaban dari setiap pertanyaan tersebut dibandingkan dengan yang lain dan mencari kesepakatan tentang perubahan disiplin untuk masa yang akan datang, agar adanya perubahan yang lebih baik dan efektif. Contohnya kasus di PT Pratama Abadi Industri, manajer melakukan penyuluhan tentang alat mengukur untuk menentukan perlunya pelatihan manajemen kepada bawahannya. Dengan alat tersebut, manajer dan bawahannya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam alat tersebut. Dan selanjutnya, manajer dan bawahannya mendiskusikan perbedaan pendapat tentang jawaban mereka. Diskusi tentang jawaban tersebut dapat memperkaya gagasan dan memperluas pengetahuan seseorang dalam menerapkan disiplin. Contohnya, kelima, teknik disiplin menegur pegawai primadona, ialah teknik yang dilakukan seorang manajer yang menegur bawahannya yang melakukan sebuah kesalahan atau melanggar kedisiplinan. Sementara bawahannya tersebut masih ada hubungan keluarga dengan pimpinan atau direktur dalam perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar ia mau berdisiplin dan menghindari tindakan tidak berdisiplin yang dilakukan karyawan lain. Contohnya, di sebuah perusahaan ronce, masih tempat saya bekerja,
Pemilik perusahaan tidak pernah membedakan atau menspesialkan antara karyawan satu dengan karyawan lain. Sekalipun karyawan itu memiliki hubungan darah, semua karyawan diperlakukan sama karena mereka mempunyai hak untuk dilakukan secara adil. Keenam, teknik disiplin menimbulkan kesadaran. Teknik yang dilakukan dengan memberikan sebuah pertanyaan halus yang sisinya sebuah teguran dan singgungan kepada karyawan yang melakukan kesalahan, agar ia mau memperbaiki kesalahan tersebut. Pimpinan memberikan arahan kepada pegawai yang kurang kompeten dalam bekerja, baik pemilik perusahaan once selalu memberikan arahan kepada para pegawai melalui admin once, arahan atau bimbingan tentang menerapkan metode kerja yang sesuai. Misalnya, bagaimana merangkai bunga dengan baik, rapih, benangnya tidak kelihatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa admin perusahaan ronce sudah berusaha meningkatkan agar pegawai dapat memiliki kompetensi kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Poin yang terakhir yaitu poin 7, teknik sandwich, yaitu teknik yang dilakukan dengan teguran lisan secara langsung dari seorang manajer, diikuti oleh ucapan syukur dan diakhiri dengan peringatan lunak. Pimpinan mampu mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pegawai. Setiap masalah yang ada selalu diatasi dengan cukup baik dan selalu dirundingkan dengan petugas lainnya guna mencari solusi terkait dengan masalah tersebut. Teguran lunak yang diberikan pimpinan mampu merefleksikan perilaku pegawai. Pimpinan PT Pratama Industri selalu menegur bawahannya secara halus agar mampu bekerja lebih baik. Misalnya, teguran terhadap karyawan yang banyak mengobrol saat bekerja. Pekerjaan menjadi lambat dikerjakan sehingga tidak terselesaikan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait teknik-teknik disiplin kerja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.